Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyun nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Kita akan mempelajari tahsin sesuai dengan kaidah tahsin, di mana tahsin ini istilah baru yang menurut disiplin ilmu sebetulnya tidak ada tahsin. Yang ada adalah ilmu tajwid, dan tahsin itu padangan kata dengan tajwid. At-tajwid itu buat tahsin. Tetapi sekarang yang berkembang dan ngetren di masyarakat itu banyak menggunakan istilah tahsin. Di mana-mana tahsin, di mana-mana tahsin. Kenapa begitu? Karena kalau disampaikan kepada masyarakat belajar tajwid, mungkin masyarakat menanggapinya bahwa belajar tajwid itu ya paling juga mempelajari idgham, idgham, memati tanwin lagi. Oleh karena itu kemudian sekarang di mana-mana ada pelatihan tahsin. Padahal tahsin itu sebetulnya tidak ada, bukan merupakan istilah yang baku. Bukan merupakan istilah yang baku. Istilah yang baku adalah ilmu tajwid. Jadi supaya masyarakat tertarik untuk mempelajari tajwid, maka banyak sekarang para penggiat Al-Quran memberikan pelatihan itu dengan nama tahsin, padahal isinya tajwid. Nah, di dalam buku ini, buku yang saya tulis ini, yang saya beri nama Kaidah Tahsin Tilawatil Quran, ini sebetulnya adalah merupakan penyempurnaan atau apa yang belum dijelaskan di dalam buku-buku tajwid. Maka di sini saya berusaha untuk menyempurnakannya atau menambahkannya. Maka di dalam pendahuluan di sini bisa dibaca bahwa di antara materi tahsin ini adalah mengikuti tartil, kemudian tashihul makharij, kemudian tamamul harakat, kemudian tingkatan bacaan gunnah dan cara membacanya, kemudian konsistensi dalam membaca mad dan gunnah, bacaan yang gharib, waqaf, dan bagaimana membaca hamzah wasal dan hamzah qat'ah, yang itu belum dijelaskan di dalam buku-buku tajwid. Nah, untuk itu maka sebelum kita masuk pada pembahasan kaidah tahsin secara lebih luas, maka yang pertama-tama kita pelajari sesuai dengan apa yang saya tulis dalam buku ini. Yang pertama adalah bicara mengenai tartil.
tartil. Ma huwa tartil? Apa yang disebut dengan tartil? Jadi kita membaca Al-Quran ini harus membaca dengan tartil, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Atau lengkap ayatnya, auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil yang benar-benar tartil. Jadi tartilan di situ merupakan taukid dari warattil. Kita harus sungguh-sungguh membaca dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Sayyidina Ali menjelaskan sebagaimana dikutip oleh para ulama qurra di dalam kitab-kitabnya. Di sini saya sebutkan semua referensi kutipan dari apa yang ditafsirkan oleh Sayyidina Ali dari ayat 4 surah Al-Muzammil itu, bahwa yang dimaksud tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Bahwa tartil itu adalah membaguskan huruf dan mengetahui waqaf. Bagaimana membaguskan huruf? Membaguskan huruf itu membaca huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya, serta memberikan hak-haknya. Jadi itulah yang disebut dengan tartil, tajwidul huruf. Poin yang kedua adalah ma'rifatul wuquf atau ma'rifatul waqfi, mengetahui waqaf. Nah, waqaf ini sangat penting karena ketika kita tidak mengetahuinya, kadang ada waqaf yang dimana kita harus berhenti di situ. Kalau kita sambungkan maka bisa merubah makna, Maka waqaf ini penting untuk diketahui. Nah, untuk supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka ada 3 kuncinya. 3. Kunci yang pertama adalah kita banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, harus talaqi, harus berguru. Jadi walaupun sekarang banyak perkembang pengajian-pengajian di medsos, tetapi belum bisa mewakili dari talaqi. Jadi harus mengaji kepada guru talaqi. Bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf itu harus mengikuti guru. Itulah talaqi. Dan yang ketiga, supaya lebih sempurna, maka kita mengetahui ilmu tajwid. Disempurnakan lagi dengan ilmu qiraat. Sehingga ketika kita ditanya, kenapa ini dibaca demikian, kita tahu alasannya. Bukan jawabannya, ya saya mengikuti guru saya. Bukan itu jawabannya, tapi bisa menjelaskan. Nah itu, jadi tiga rukun itu kalau kita ikuti, insya Allah kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
Kembali kepada masalah tartil. Jadi tartil menurut bahasa adalah artinya jelas ya. Jadi dari kata rattala yurattilu tartilan. Artinya membaca dengan jelas. Jadi kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang jelas huruf-hurufnya. Nah, di dalam ilmu tajwid penjelasan mengenai tartil itu ada dua versi. Versi yang pertama bahwa tartil itu dimaknai atau diberikan pengertian bahwa tartil ini adalah salah satu tingkatan baca, maratibul qiraah, tingkatan baca. Tingkatan baca ada berapa? Ada berapa Pak? Ada 3. Ada 4. Ada berapa? Akmal. Ada 4. Yang pertama adalah tahqiq, yang kedua tartil, yang ketiga tadwin, yang keempat hadr. Jadi tartil menurut pengertian yang pertama adalah salah satu tingkatan baca sesuai dengan lambat atau cepatnya baca itu. Pengertian yang kedua, versi yang kedua, bahwa tartil itu adalah kualitas baca. Kualitas baca. Sehingga tahqiq, tadwir maupun hadr itu masuk di dalam tartil. Karena tartil merupakan kualitas baca. Itu disebutkan di dalam kitab Haqqut Tilawah. Nah, yang dimaksud tartil di sini yang dijelaskan di dalam buku kaidah Tahsin Tilawatul Quran ini, tartil itu adalah tingkatan baca, maratibul qiraah. Maratibul qiraah. Sesuai dengan penafsiran surah Al-Muzammil ayat 4 oleh para ulama mufassirun, bahwa yang dimaksud barattilil Qur'ana tartila itu adalah membaca dengan pelan. Dan ketika kita membaca dengan pelan, maka kita bisa membaca huruf-huruf itu dengan jelas. Tapi kalau kita membacanya dengan cepat, maka bisa jadi kita membaca huruf-huruf itu tidak jelas. Mungkin makhrajnya jelas, tetapi hak-hak yang lain tidak terpenuhi. Mungkin baca gunnahnya, atau mungkin idharnya, atau mungkin mat qasarnya, karena cepat. Nah, jadi sebetulnya dikatakan berkualitas adalah memenuhi dua syarat itu tadi, bahwa dibaca dengan pelan dan sekaligus jelas. Itulah yang dinamakan dengan tartil. Jadi banyak orang-orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, sudah hafal baca Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, tapi karena kebiasaannya membaca Al-Qurannya cepat, maka kemudian tidak bisa membaca dengan pelan. Maka ini belum bisa dikatakan sebagai orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Umpamanya baca surah Yasin umpamanya. Kan banyak tuh baca surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilul azizir rahim. Begitu disuruh pelan nggak bisa, itu berarti dia belum bisa baca Al-Quran.
yang hafal Al-Quran bisa membaca 1 juz seberapa jam? Pernah nggak? Pernah melakukan nggak? Pernah. 1 juz seberapa jam ya? Nah, kalau tidak membiasakan tartil, maka disuruh pelan, disuruh tartil, disuruh pelan, nggak bisa. Hafalannya akan buyar. Iya nggak? Tetapi kalau membaca dua-duanya, terkadang cepat, terkadang tartil, maka insya Allah bisa dua-duanya. Banyak yang kemudian disuruh tartil, disuruh baca pelan nggak bisa, padahal dia sudah hafal Al-Quran. Maka saya katakan ini sebetulnya belum memiliki kemampuan yang lengkap, belum memiliki kemampuan yang ideal, yang baik di dalam membaca Al-Quran. Tentang tartil banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya tadi sudah disebutkan di dalam surah Al-Muzammil ayat 4, kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Kemudian dalam surah Al-Isra, wa Qur'anan farqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah ayat 16, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasulullah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan terburu-buru membacanya, supaya membaca dengan tertib. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Itu artinya jangan membacanya dengan cepat. Membacanya harus pelan. Nah, itu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidatina Hafsah, beliau meriwayatkan bahwa saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat sunnah dalam keadaan duduk. Hingga setahun sebelum wafatnya beliau lakukan salat sunnahnya dengan duduk. Beliau membaca sebuah surah dan beliau membaca dengan tartil. Shalla fi subhatihi qa'idan hatta kana qabla wafatihi bi'am. Fakana yusalli fi subhatihi qa'idan. Wa kana yaqra'u bis-surati fayurattiluha hatta takuna atwala minha. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang memiliki Al-Qur'an. Siapakah orang yang memiliki Al-Qur'an? Yaitu orang yang banyak membaca Al-Qur'an. Dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah, dan tartillah. Artinya pelan-pelan, sebagaimana kamu membaca dengan tartil di dunia, maka sungguhnya tempatmu di surga ada pada akhir ayat yang kamu baca. Kemudian hadis yang lain menjelaskan tentang tartil.
tentang tartil. Dari beberapa ayat dan hadis tersebut di atas dapat disimpulkan pentingnya membaca Al-Quran dengan tartil. Maka kemampuan membaca dengan tartil itu sebagai tolok ukur bagi seseorang bahwa apakah dia sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar ataukah belum. Nah, jadi intinya membaca Al-Quran tartil itu adalah kita baca Al-Quran dengan huruf-huruf yang jelas sesuai makhrajnya dan sifatnya. Kemudian kita berikan hak-hak huruf, i'ta'u huquqiha wa mustahaqqaha. Jadi memberikan hak-hak huruf, matnya, gunnahnya kita berikan. Kemudian juga kita harus tahu cara waqafnya. Waqaf yang benar seperti apa? Baik waqaf kalimat, ya, di mana kita waqaf di ujung kalimat itu seperti apa? Contohnya umpamanya baca la ilaha illa huwa, maka dibaca la ilaha illa hu, ya kan? Kemudian ketika ada syiddah, bagaimana cara membacanya? Contohnya umpamanya tabbat yada abi lahabin wa tab, ya. Kemudian wal waznu yawma idzinil haqq. Nah, jadi waqaf seperti itu. Waqaf, bagaimana cara waqaf, mewaqafkan membaca huruf di akhir kalimat. Ada dua macam, ya. Kalau yang dijelaskan dalam buku-buku tajwid adalah yang terkait dengan makna, sehingga ada waqaf tam, ada waqaf hasan, ada waqaf qabih. Nah, itu terkait dengan makna. Di samping kita tahu bagaimana waqaf yang baik yang terkait dengan makna yang terbagi menjadi beberapa bagian tadi, ada tam, ada hasan, ada qabih, maka kita juga harus tahu bagaimana membaca ujung kalimat itu, hurufnya seperti apa yang harus kita baca. Ketika ada kalimat fihinna, maka kita waqafnya baca seperti apa? Apakah fihin ataukah fihin? Harus tahu. Jadi ada pembahasannya seperti itu, harus tahu semua. Maka itulah yang disebut dengan tartil, yaitu seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi itu yang terkait dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Oleh karena itu pada bab-bab berikutnya akan kita bahas mengenai hal-hal yang terkait dengan tartil yang sudah kita bahas tadi, yaitu bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf itu dengan jelas. Maka pembahasan yang kedua nanti kita akan bahas mengenai makharijul huruf. Kemudian pembahasan berikutnya nanti kita akan membahas tentang tamamul harakat dan seterusnya. Yang sehingga dengan pembahasan-pembahasan itu kalau kita kuasai, maka insya Allah kita akan bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dan sekaligus kita menguasai baik prakteknya maupun teorinya. Sehingga kalau ditanya sama orang, itu akan bisa menjawab dengan jawaban yang benar, bukan kata guru saya, bukan hanya itu jawabannya. Nah itu, saya kira itu
untuk bab pertama di dalam pembahasan tahsin ini, yaitu masalah tartil. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.